Untuk warna merah itu sifat yang mendominasinya itu jiwanya itu penuh semangat. Terus jiwa kompetitif. Yang pertama menghadap ke cermin. Backgroundnya tadi itu harus putih. Jadi kita yang disebut 7 makom diri. Ada makam kolbu, makam ruh, makam siri, akfa, kafi. Oke, selamat malam, selamat datang kembali di channel Main Malam. Nah, kali ini kita nggak ada di luar lapangan. Topik kali ini kita lagi bincang-bincang dulu nih bersama dengan praktisi kita, Awahid. Nah, di sini kita akan ngebahas sedikit pembahasan dari teman-teman, dimana ingin bertanya nih, Awahid, Boleh. mengenai aura. Nah, katanya kan aura itu seperti apa? Nah, sebelum ke situ kita pengen dijelasin dulu nih, apa itu yang dimaksud dengan aura? Bahasa umumnya aura merupakan energi yang menyelimuti di sekitar tubuh kita. Tapi kalau dalam Islam, aura merupakan cahaya atau yang dalam kitabnya Nur Batiniyah yang terpancar dari setiap tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berarti setiap orang itu sudah punya auranya masing-masing? Betul sekali. Atau bukan diciptakan dengan sendirinya gitu? Tidak. Jadi setiap orang lahir, maksudnya begitu lahir dari bayi, dia sudah memiliki aura khusus pada dirinya. Seperti itu. Nah, jadi memang dari lahir gitu ya? Betul. Kalau di sini nih lanjutannya nih ada kayak semacam fungsi dari aura itu. Atau manfaatnya ya? Fungsinya dulu ya. Enaknya gimana tuh? Dari mana dulu nih? Fungsinya aja dulu. Fungsinya dulu. Okay. Fungsinya itu aura banyak. Yang pertama sebagai pelindung tubuh dari gangguan yang bersifat hal-hal gaib. Hal-hal gaib. Atau bisa disebut dengan benteng diri lah. Atau pertahanan tanpa sadar. Biasanya kita kalau misalnya mungkin dulu, kalau mungkin masih kecil lah ibaratnya, kejar anjing, tiba-tiba loncat pagar, dengan sendirinya pagar yang tinggi itu bisa keloncatin. Nah itu dia, benar. Jadi kayak semacam anak kecil jatuh dari kursi yang harusnya ngejublak bisa dijungkir balik. Nah ya, seperti itu. Ada pertahanan tubuh yang tanpa kita sadari. Jadi macam fungsinya itu kayak semacam pertahanan tubuh. Iya, seperti itu. Nah kalau dari posisi aura. Nah, posisi aura itu apakah memang hanya ada di badan kita ngelingkar atau ya kalau diibaratkan benteng diri, saya jadi ingat Magic Chess nih. Kalau kita lagi kalah kita pencet tim. Self defense kan ya. Nah, apakah seperti itu gitu kalau untuk aura nih? Untuk aura atau posisi auranya gitu. Untuk posisinya nurbatin atau aura itu posisinya ada dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi yang dijelaskan. Cuman itu bisa tebal bisa tipis posisinya juga. Tapi ke umumnya orang yang tanpa belajar itu auranya lebih tebal, posisinya itu dari kepala ke leher sampai batas bahu sini. Batas yang kalau memang orang itu belum belajar tentang hal spiritual gitu. Jadi kayak semacam kalau saya gariskan seperti gini ya. Iya, seperti itu. Gitu jadi iya. Di tangan kita nih gitu. Jadi kayak Super Saiyan ya. Iya, betul. Ya, Dragon Ball ya. Oke. Nah, kalau tadi dibilang dipelajari, berarti aura itu bisa dipelajari, artinya diperdalam lah ya. Betul. Gitu ya. Nah, itu kayak gimana itu kalau untuk itunya? Macam-macam kan ya, untuk mempelajari aura tersebut. Untuk ibaratnya untuk melihatnya juga ada pelajarannya, ada caranya gitu ya. Okay. Untuk melihat yang pertama, yang kedua untuk menebal tipiskan auranya ada juga sama caranya. Seperti itu. Terus seandainya jadi gimana cara ada caranya untuk memancarkan aura tersebut ada. Jadi biar tidak tebal yang tadinya tebal jadi terpancar ke semua orang. Seperti itu.
semacam ini ya, kalau ibarat jangkrik lagi bertarung itu kencang-kencang suara. Iya, seperti itu. Jadi semakin kencang suara kan begini. Nah. Nah, oke. Jadi kalau tadi itu dibilang melihat, apakah kita bisa melihat aura kita? Kalau untuk Dan kita bisa melihat orang-orang gitu. bisa. Untuk orang awam itu kemungkinan besar ya 50-50 lah. Karena memang harus dengan konsentrasi yang tinggi. Karena kalau kita posisinya tidak konsentrasi itu nggak akan kelihatan. Terus yang kedua lingkungan. Nah, karena untuk orang awam biasanya harus pakai media background atau tembok nih yang di belakang warna putih. Karena kalau warna-warni nggak kelihatan. Si aura bantu untuk melihatnya apa? Kalau mungkin sekarang sudah ada mesinnya untuk melihat aura ya, alatnya ya. Tapi kalau untuk dengan kasat mata bisa seperti itu. Oh. Nah, kalau tadi bisa dilihat berarti dia ada jenis-jenisnya ya, atau warnanya gitu ya? Iya, betul sekali ada warnanya. Nah, biasanya rata-rata warna aura itu didominankan dengan warna apa, atau barangkali bisa kelihatan nih aura saya warnanya apa gitu. Iya. Untuk warna yang dominan sebenarnya tidak ada. Karena setiap manusia masing-masing memiliki warna aura sendiri. Misalnya antara saya sama Kang Irwan itu belum tentu satu aura warnanya belum tentu satu aura. Apa aja tuh warnanya kalau boleh tahu? Yang umumnya yang umumnya itu ada warna merah, biru, terus yang ungu, kuning, hijau, terusnya emas, putih, abu-abu, hitam. Itu yang bahasa umumnya. Tapi untuk jingga atau merah muda itu sub warnanya, sub dari warna tersebut gitu. Cuman yang umumnya ke 9 warna tadi. Nah, perbedaan antara warna merah, hijau, biru, putih dan sebagainya itu apakah membuat ciri khas dari orang tersebut yang punya aura? Misalkan saya ini punya aura warna merah, ya kalau kita ibaratkan Mobile Legend ya, barangkali yang ada yang penggemar Mobile Legend itu jiwanya fighter gitu kan. Atau kalau misalkan saya punya jiwa aura warna biru, itu berarti tipikalnya kayak magical, berarti ya bisa lah untuk ke arah inilah gitu kan. Atau dari yang lain gimana tuh? Kalau untuk sifat, memang warna aura itu sifat itu kadang ada yang lebih dominan karena warna aura. Contohnya misalnya warna merah, berarti orang tersebut lebih dominan, bukan pemarah. Karena kadang saya lihat di ini, karena warna merah orang itu lebih marah. Saya juga kan langsung ngegambarnya, merah itu fighter gitu. Ketemu orang sahabat. Tapi memang betul, merah itu kan ibaratnya berapi-api, membara. Memang betul, karena biasanya aura yang berwarna merah itu lebih dominan, selalu bersemangat. Terus jiwa kompetitifnya bagus. Maksudnya jiwa bersaingnya itu memang bagus. Dan ingin menjadi juara. Yang pasti aura merah tidak ingin dipimpin oleh orang lain. Jadi dia pengen jadi pemimpin. Itu aura merah. Nah, untuk warna selanjutnya itu ada warna biru. Jadi biru itu air. Adem. Ya, adem yang pertama. Yang kedua sebenarnya bukan adem. Jadi air itu dia bisa mengikuti bentuk wadah apapun, dalam artian dia gampang beradaptasi dengan lingkungan. Terus humanis, jadi gampang bergaul. Seperti itu. Supel lah intinya. Biru supel. Tapi dia punya aturan sendiri. Dia tidak mau mengikuti aturan orang lain. Seperti itu untuk biru. Jadi tetap supel, teratur gitu ya. Iya, seperti itu. Terus
untuk warna kuning, Ya kuning. kuning itu orangnya ceria, gampang membahagiakan orang lain. Terus untuk kuning itu cuman butuh orang lain, karena kalau tanpa orang lain jiwanya sedikit rapuh seperti itu. Ada warna hijau. Hijau. Warna hijau itu lambang alam yang artinya bentuk cinta kasih yang sepenuhnya, bentuk cinta seutuhnya. Orang yang setia terhadap pasangan, cenderung setia, cenderung jujur, tapi hati-hati untuk warna hijau. Kalau dia disakitin sekali saja, dia tidak akan percaya lagi. Oh, jadi tiada manfaat bagimu kalau untuk warna hijau. Mas. Seperti Warna hijau, ada ungu. ungu. Ungu itu Kayak band ya? ungu band, bukan ungu band. Beda ya, oke. Untuk ungu itu sifatnya dia itu cenderung apa ya? Kalau ada orang lain itu cenderung kasihan. Jadi jiwa kemanusiaannya tinggi. Iba. Ya, jiwa kemanusiaannya tinggi. Cuman gampang ditipu. Gampang percaya orang lain. Ungu itu gampang percaya orang lain. Karena dia cenderung merasa kasihan terhadap orang lain. Warna ungu. Cari tipe-tipe yang warna ungu, pinjemin duit, habis itu kita kabur. Bohong, bercanda. Terus yang terakhir warna emas. Warna emas itu Kuning sama mas beda nih ya berarti ya? beda. Kuning itu warnanya ya kuning, emas itu ya sedikit ada cahayanya, Lebih berkilau. lebih berkilau kali, karena warna emas itu mahal harganya. Emas sama kuningnya nggak sama. Nah, karena emas itu orangnya bertanggung jawab, terus dia itu punya karismatik, gengsinya tinggi. Warna emas itu Oh iya, kalau naik sekarang udah naik 500.000 sekian tuh. gengsinya tinggi Isinya tinggi. dan gila kerja. Oh. Karena dia punya tanggung jawab. Sekali dikasih tanggung jawab dia akan kerja. Bukan berarti dia nggak ingat keluarga atau gimana ya? Karena memang dia Justru karena dia ingat karena rasa tanggung jawab itu tadi, karena dia punya rasa tanggung jawab. Jadi misalnya dikasih suatu pekerjaan apapun dia akan kerja sampai beres. sampai beres. Itu jiwa apa itu Saya warna bukan warna emas tuh, warna kuning. Jadi intinya semua aura ini warnanya bagus lah ya, nggak ada yang jelek ya. Yang jelek tadi putih itu masih 50-50 karena baru masuk. oh jadi nggak ada warna putih. Jadi putih itu aura yang baru belajar spiritual. Maksudnya gini, Nah, aura putih itu dipengaruhi oleh amalan apa yang diambil. Kalau memang amalannya hitam, maksudnya ilmu hitam yang diambil. Misalnya warna aura Kang Irwan tadi kuning nih, bisa lama-lama pudar, jadi kuning muda, lama-lama hilang, terus berubah jadi putih. Nah, habis itu memang kalau misalnya Kang Irwan cenderung tekun ke situ, berubah jadi abu-abu. Terus udah jadi profesional nih, jadi hitam. Nah, seperti itu. selain itu masih ada lagi warna. Ada sebenarnya, cuman itu mah cenderung apa ya? Kayak misalnya merah, ada merah muda, berarti kan jiwa kompetitifnya lagi turun nih. Oh. Terusnya jiwa semangatnya lagi turun karena dipengaruhi apa-apa. Ada merah tua, oh lagi bagus-bagusnya nih. Ada hijau muda, ada hijau tua. Itu yang disebut subwarna tadi. Ada Jadi kuning, berarti ada warna utama ya? iya warna utama Merah, biru, hijau, kuning, emas, ungu. ungu. Iya. Jadi cuma ada 6 tambah 3 warna yang tadi itu yang berubah itu. putih, abu-abu, sama hitam. Iya, seperti itu. Menurut Islam itu aura atau nur batinnya itu yaitu tadi, jadi cahaya yang terpancar dari tubuh manusia itu. Cahaya yang didominasi dengan warna masing-masing. Maksudnya warna tertentu. Terus untuk ibaratnya dalam Islam sudah jelas gimana caranya biar orang itu cahayanya bagus atau berkarisma
Kadang orang kan ada yang dikasih amalan tertentu katanya biar wah karismanya bagus, biar ibaratnya ada daya tarik antara lawan jenis. Sebenarnya itu bukan karena bantuan dari jin atau setan, bukan. Itu memang bantuan dari kalimat Allah, firman Allah tersebut yang kita dawamkan, yang kita amalkan. Seperti itu. Jadi dengan saya ambil garis besar, dengan kita rajin beribadah, menjalankan kalau dalam Islam menjalankan sholat 5 waktu gitu. Pasti ya? Karena salah satu hal yang pertama dalam kitabnya pun ada cara memperkuat aura atau cahaya yang terpancar. Itu yang pertama berwudu. Otomatis setelah wudu kita harus melakukan sholat. Nah iya, itu salah satunya itu. Kalau kita orang awam pengen pelajarin itu bagaimana caranya? Ini kita sedikit menjauh dulu ya dari aura ya. Ingin mempelajarinya, mungkin kawan-kawan penonton di sini ada yang pernah mendengar istilah cakra. Nah, ya. Nah, dalam Islam pun ada 7 cakra, kalau yang mungkin penonton pernah dengar. Di Islam pun apa yang disebut 7 makom diri. Ada makam kolbu, makam ruh, makam siri, akfa, kafi, kulum jasad, yang terakhir nafsu natiko. Nah, 7 makam ini kita harus dibersihkan agar semuanya bersih, jadi auranya terpancar tuh, bisa berputar. Karena posisinya itu memang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada yang disebut 7 makam itu. Ada makam kolbi di bawah dada sebelah kiri, ada makam ruh di sebelah sininya, ada makam siri, ada apa, ada kafi, kulum jasad, dan nafsu natiko. Seperti itu. Jadi ada 7 yang harus dibersihkan dulu. Iya, seperti itu. Kolbi berarti harus bersih hati. Yang makam ruh berarti harus antara manusia dengan penciptanya itu harus dekat. Dalam arti rajin ibadahnya. Untuk cara melihat aura untuk orang awam ya. Ya, kayak ini awam nih. Yang pertama menghadap ke cermin. Backgroundnya tadi itu harus putih. Jadi kita taruh cermin, belakang background warna putih. Nah, kita lihat cat tembok warna putih. Iya. Oh boleh. Boleh. Okay. Cat tembok warna putih. Apapun pokoknya yang serba putih. Mau kain, misalnya kebetulan temboknya warna biru, begitu kain warna hijau. Apa warna putihnya jadi masalah. Oke, jadi siapin cermin satu, yang kedua background warna putih. Ya, ketiga itu fokuskan antara titik ini dahi sampai di leher sini. Nanti konsentrasi, nanti lama-lama keluar tuh auranya apa. Cuman harus fokus. Jangan sampai lampu terang nggak jadi masalah. Jangan terlalu terang karena takut silau mata. Jadi kita ngadep ke cermin. Nah, lihat tuh posisi antara ini sampai sini. Terus aura yang terpancar itu warna apa? Cara yang kedua itu mungkin dari tangan bisa. Dari tangan. Nah, sama tangan juga pakai kertas putih, tempelin. Kita lihat tuh fokus di antara sini nih. Warna auranya apa nih yang keluar nih yang terpancar seperti itu. Barangkali ada lagi gitu. Ada lagi, cuman kita harus belajar. Yang pertama memang ada. Mungkin mau nyoba nggak jadi masalah. Karena umum kan ini ya, ibaratnya di kitab pun sudah ada. Silakan kalau mau mencari, namanya kitab Riyadhus Shalihin, nggak jadi masalah. Itu silakan cari. Di situ jika ingin melihat, fokuskan misalnya kita ya tetap harus menghadap cermin. Cuman di situ nggak harus background putih, background apapun bebas. Jadi cuma cukup cermin, kita lihat cermin, baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kuncinya di H itu harus tahan nafas. Asyhadu alla ilaha, tahan nafas sambil baca illallah wa asyhadu. Cuman tahan nafas, boleh nafas dikeluarkan, cuman jangan boros atau berlahan. Jangan itu jangan. Jadi agak ribet yang ketiga ini. Kita memang harus belajar dan sungguh-sungguh ya. Kalau untuk orang awam mungkin agak susah. Buat yang sudah belajar mungkin nggak bisa.
Nah, yang terakhir tadi pertanyaannya itu kalau dari Kang Wahid nih, Wahid, kira-kira aura saya warnanya apa nih? Kalau boleh tahu. Yang saya lihat nama siapa? Irwan Chandra Mulia. Nama ibu? Rasuliani. Kuning. Warna kuning dalam artian kalau kuning? Kalau kuning itu zaman dahulu, kita cerita tentang sejarah dulu ya. Oke. Sejarah nih. Mungkin mau ketawa, mau percaya atau tidak itu terserah, karena yang saya pelajari seperti itu. Zaman dulu aura kuning itu sebagai bentengnya pertahanan dari kesultanan atau keraton masing-masing di kerajaan. Atau kalau istilah sekarang nih dalam game tanker. Seperti itu. Karena biasanya zaman dahulu yang diamal itu amalan garda bumi, jangan jauhkannya garda bumi, atau amalan para wali itu yang disebut syahadat bumi. Dan untuk sifat yang dominan nih, karena kan warna aura itu masing-masing ada sifat yang mendominasi. Warna kuning itu cenderung supel, gampang bergaul dengan orang lain, yang pasti bisa membahagiakan orang lain. Warna kuning itu. Tetapi hatinya itu cenderung rapuh karena butuh orang di sampingnya. Waduh, seperti itu. Betul coy. Kalau penggemar Mobile Legend itu tanker butuh marksman. Oh iya, intervensi sedikit tadi. Karena bentuknya aura macam-macam. Ada yang titik-titik embun. Oh, iya. Ada yang berombak, maksudnya putus-putus itu yang menyeliputinya putus-putus. Oh, iya. Ada yang garis lurus. Garis juga ada yang ibaratnya garis benang tipis, terus ada yang tebal garisnya, seperti itu. Ibaratnya itu seludung lindung aura lah ibaratnya, seperti itu. Kalau titik embun berarti tipis tuh auranya, gampang masuk, tipe kabut auranya, seperti itu. Kalau misalkan saya lahir dari ibu yang sama nih, adik saya kemungkinan warnanya sama, kuning atau beda. Jadi aura itu sama dengan keturunannya. Artinya gini, misalnya bapak warna biru, ibu warna merah. Kemungkinan anak lahirnya memiliki aura biru kalau tidak merah. Dan itu dijelaskan dalam agama Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mendidik anaknya tersebut adalah orang tuanya. Jadi sifat anaknya itu yang mempengaruhi kedua orang tuanya. Jadi warna aura yang mempengaruhi kedua orang tuanya. Oh, jadi kayak misalkan berarti merah sama biru, ya berarti antara merah sama biru. Iya, anaknya. Kayak misalnya Kang Irwan nih, adanya kemungkinan warna kuning atau warna yang lain. Oh. Karena mungkin kan misalnya ibu kuning, bapak merah. Nah, bisa mungkin Kang Irwan yang kuning, adanya merah, ataupun kuning juga bisa. Seperti itu. Nah, kayak misalkan orang kalau ketemu sesama aura warna kuning, kayak misalkan saya ketemu sama orang, tipe kalau rasanya sama, ada kemungkinan nggak saya sama dia cepat membangun chemistry? Iya, karena dengan sifat yang sama. Jadi tiba-tiba toto akrab aja. Iya, seperti itu. Tanpa sadar kok, misalnya sama orang duduk di mobil atau di angkot, baru kenal nih, tiba-tiba ngobrol nyambung. Sekeyakinan ibaratnya kok di hati klop amat gitu, karena warna aura sama. Tapi bukan jodoh ya, beda lagi. Urusan jodoh beda lagi. Itu untuk urusan aura. Dan aura ya benar. Maksudnya itu yang saya tanya. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, kalau kata orang Cina, dulunya sohib, reinkarnasi di dunia. Iya. Jadi baru ketemu akrab. Kalau kata orang Cina. Oke guys, tadi itu perbincangan kita malam ini bersama dengan praktisi kita, Wahid. Ya barangkali terima kasih nih Wahid sudah banyak menjelaskan ya mengenai aura. Jangan lupa like, komen, dan kalau suka video ini subscribe. Nyalakan tombol loncengnya, dan ada yang tanya kan tinggal komen aja. Oke, thank you.
Selamat malam, channel Main Malam.